Shalom saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan mengawali hari bersama dengan saya untuk kita merenungkan bersama-sama satu ayat, satu firman Tuhan biar boleh menjadi kekuatan dan berkat untuk setiap kita. Diambil dari Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Dituliskan di sana demikian, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saya mendapati satu terjemahan yang menarik yang diambil dari Amsal 8 ayat 11 ini dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Dituliskan demikian, akulah hikmat, lebih berharga dari berlian, tak dapat dibandingkan dengan apapun yang kau idamkan. Itulah hikmat. Firman Tuhan hari ini mengatakan betapa mahal dan berharganya hikmat. Bahkan dalam Alkitab terjemahan Bahasa Indonesia masa kini yang baru saja saya baca, bahwa itu lebih mahal dari berlian, dari permata. Bahkan ada sebuah penekanan dan penegasan di sana, bahwa itu lebih mahal, lebih mulia daripada apapun yang kau idamkan. Apapun barang, apapun kerinduan, apapun hasrat yang kita sempat pikirkan dan inginkan dalam dunia ini, nyata-nyata tidak bisa lebih mahal dan lebih mulia daripada hikmat itu sendiri. Lalu apakah hikmat itu? Hikmat adalah kemampuan untuk kita bisa menyelesaikan segala masalah, segala kesulitan, segala tantangan, bukan dengan pikiran manusia, namun dengan tuntunan Tuhan. Hikmat berbicara mengenai campur tangan ilahi dalam menuntun langkah kehidupan kita. Lalu dari mana datangnya hikmat? Hikmat bisa kita peroleh ketika kita punya rasa takut dan rasa hormat kepada Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah rasa takut akan Tuhan. Oleh karena itu dalam menjalani kehidupan yang tidak menentu dan tidak pasti, hari-hari ke depan menjadi seperti apa adalah sebuah misteri yang besar bagi semua manusia. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi bahkan di menit-menit berikutnya. Menit-menit ke depan kita tidak pernah tahu. Itu adalah bagian dari misteri Tuhan. Itu adalah satu rancangan Tuhan yang kita tidak bisa pahami. Namun ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan, ketika kita memiliki hikmat yang Tuhan karuniakan, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk mengerti maksud dan rencananya. Sekalipun mungkin sulit untuk diterima, tapi kita bisa memahami. Sekalipun mungkin sakit untuk dikerjakan, tapi kita diberi kekuatan untuk melewatinya. Kenapa? Karena hikmat memampukan kita untuk memahami bahwa di balik permasalahan yang terjadi, di balik situasi buruk yang kita alami, Tuhan punya maksud baik, Tuhan punya rencana baik yang akan kita alami, yang akan terjadi dan Tuhan izinkan menjalani ada dalam hidup kita. Dan kita patut bersyukur untuk ketika kita dimampukan Tuhan memperoleh hikmat ini, kita patut bersyukur. Karena dengan hikmat Tuhan, dengan hikmat yang kita bahas pagi ini, kita akan mengerti, kita akan dimampukan Tuhan untuk memahami betapa besar, dalamnya, luasnya maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan saya dan bagi kehidupan saudara. Kita akan bersyukur ketika kita mendapati bahwa Tuhan punya tujuan yang mulia yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia yang lemah dan terbatas ini, Tuhan punya maksud dan rancangan, di mana Tuhan akan pakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang ketika kita mampu menangkap hikmat Tuhan. Ketika kita mampu menangkap rencana dan kehendaknya Tuhan. Oleh karena itu, mari kita kejar hikmat ini. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa saya perlu hikmatnya Tuhan, mari kita meminta kepada Tuhan. Mari kita punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengajar kita. Oleh Roh-Nya yang kudus, Tuhan akan memampukan kita untuk memahami jalan-jalannya yang sulit terselami,
maksud dan rancangannya yang sulit dipahami, Tuhan akan mulai bukakan. Dan hati kita, roh kita akan menangkap dan mampu mengerti maksud dan rencana Tuhan di balik ini semua. Dan biarlah ini semua boleh kita kerjakan dan kita kembalikan kemuliaannya hanya bagi Tuhan. Ketika kita mampu melewati segala masalah tantangan dengan sukses, kita bisa selesaikan segala permasalahan dengan baik. Janganlah kita menjadi sombong, jangan kita menjadi pongah, tapi kita ingat bahwa saya mampu melewati ini semua oleh karena hikmat yang dari Tuhan, maka saya akan mengembalikannya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Hikmat Tuhan akan memampukan kita untuk bersikap demikian. Dan saya rindu, saya berharap baik saya maupun saudara sekalian diperkenan Tuhan untuk menerima hikmat Allah ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.